Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi pada video pembelajaran bersama saya Zara Wistika. Teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenai apresiasi prosa fiksi tentang latar mempengaruhi watak tokoh dalam novel Saraswati Si Gadis Dalam Diam karya A.A. Nafis. Sebelum kita melanjutkan kepada pembahasan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Nah, teman-teman semuanya, kali ini kita akan membahas mengenai latar mempengaruhi watak tokoh yang akan saya ambil dalam novel Saraswati Si Gadis Dalam Sunyi karya A.A. Nafis. Novel Saraswati Si Gadis Dalam Sunyi adalah novel yang menceritakan secara detail perjuangan Saraswati yang tidak pernah menyerah. Cerita haru yang didominasi oleh tokoh utama yaitu Saraswati yang begitu tegar dan tidak pernah menyerah dalam menginspirasi teman-temannya. Sebelum kita menganalisisnya, kita harus lebih dahulu tahu tentang apa itu latar. Latar sangat penting dalam sebuah karya sastra, merupakan penentu suatu keutuhan sebuah karya sastra, khususnya novel. Latar yang terbagi menjadi latar tempat, latar waktu, dan latar sosial. Latar tempat biasanya digunakan untuk menunjukkan tempat-tempat atau lokasi kejadian dalam sebuah novel yang membedakan tempat yang satu dengan tempat yang lain. Yang kedua adalah latar waktu, yang berkaitan dengan masalah terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Yang ketiga adalah latar sosial, berhubungan dengan perilaku kehidupan sosial masyarakat suatu tempat, sesuai dengan diceritakan dalam karya sastra. Berikutnya ada pengertian tokoh. Nah, tokoh adalah individu rekaan yang mengalami peristiwa atau berlakuan di dalam berbagai peristiwa cerita. Menurut Aminuddin tahun 1995 halaman 80, tokoh juga membedakan antara watak tokoh dalam cerita, yaitu tokoh protagonis. Tokoh protagonis ialah pelaku yang memiliki watak yang baik sehingga disenangi oleh pembaca. Nah, yang kedua ada tokoh antagonis, adalah pelaku yang tidak disenangi oleh pembaca karena memiliki watak yang tidak sesuai dengan apa yang diidamkan oleh pembaca. Peran latar tempat yaitu menjelaskan tentang keberadaan tokoh dari segi keadaan geografis suatu daerah, suasana kedaerahan yang menceritakan latar tempat tersebut yang akan membentuk watak tokoh. Nah, dalam novel Saraswati Si Gadis Dalam Sunyi, untuk menentukan watak tokoh yang penyayang, sabar, dan patuh, tentunya akan digambarkan latar tempat di desa yang akan menggambarkan kehidupan masyarakat yang saling tolong-menolong. Gambaran kehidupan desa yang tenang dan jauh dari kebisingan kota, peran latar kebisingan dalam kota. Berikutnya adalah peran latar waktu, yaitu diceritakannya hampir di setiap perjalanan tokoh dalam sebuah karya sastra. Dalam peran latar waktu yang lampau juga dapat mendukung penokohannya itu dengan kejadian yang pernah dialami tokoh pada masa lalu. Dalam novel Saraswati Si Gadis Dalam Sunyi, tokoh pernah mengalami masalah hidup dalam keluarga yang tidak ada hentinya, sehingga menimbulkan konflik. Pada saat ini, tokoh memiliki watak yang keras. Berikutnya ada peran latar sosial, yaitu berbicara mengenai lingkungan masyarakat di desa maupun di kota, di mana tokoh itu berada, serta status sosial dalam keadaan masyarakat. Kehidupan sosial yang menceritakan secara jelas bagaimana perjalanan hidup, konflik, dan peristiwa yang terjadi. Latar sosial sangat berperan dalam pendukung penokohan, dengan kebiasaan yang dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat seperti membantu orang lain dengan ikhlas, selalu menyapa orang, sehingga dapat membentuk watak tokoh yang berjiwa penolong dan ramah. Nah, teman-teman semua, itu tadi adalah video pembelajaran kita mengenai latar mempengaruhi watak tokoh dalam novel Saraswati Si Gadis Dalam Diam karya A.A. Nafis. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.